Halo semuanya, selamat datang di Al-Kasus dengan aku Bielsa. Kali ini kita akan membahas satu kasus yang cukup tragis, di mana ada anak usia 5 tahun yang diculik dan dibunuh dengan sangat menyedihkan. Dengan dugaan awal adalah karena masalah pribadi, yaitu utang piutang. Jangan tinggalin video ini karena kurang afdol rasanya kalau misalkan kita tidak tahu kronologi kasusnya dari awal. Dan gak usah berlama-lama lagi seperti biasanya. Sebelum kita ke kasusnya, saranku coba cari tempat yang tenang, nyaman, dan berikut adalah kasusnya. Berawal pada tanggal 17 September 2024. Ada seorang bocah berinisial APH berumur 5 tahun. Dia dinyatakan hilang saat berada di rumah kontrakan di daerah Cilegon. Saat itu, ibu korban meninggalkan rumah sebentar untuk menjemput suaminya. Tidak lama dari menjemput suaminya itu, ketika kembali, APH dan beberapa barang termasuk ponsel sudah nggak ada lagi di tempat. Keluarga sangat panik saat itu. Keluarga langsung melakukan pencarian dan mencoba untuk mengecek sinyal ponsel yang dibawa dengan bocah APH yang hilang tadi. Ponsel itu sempat terlacak di wilayah Jombang, tetapi kemudian sinyal itu tiba-tiba menghilang. Kecurigaan keluarga semakin kuat karena ibu korban sebelumnya mendapat ancaman terkait masalah hutang piutang. Salah satu pesan ancaman itu menyatakan bahwa jika utang tidak segera dibayar, maka anaknya lah yang akan menjadi korban. Dari sinilah polisi itu mulai mendalami motif bahwa kasus ini terkait dendam akibat konflik keuangan. Terus kasus berlanjut pada tanggal 19 September 2024. Jasad APH ditemukan di pantai Cihara dengan kondisinya yang sangat menyedihkan dan mengenaskan. Tubuhnya terbungkus lakban serta tangan korban terikat dengan sangat kuat. Dan kemungkinan kalau misalkan yang diikat ini adalah orang dewasa, mereka itu pasti tidak akan bisa lepas dari ikatan tersebut. Bayangkan, ini bocah 5 tahun ya diperlakukan sekecil itu oleh pelaku yang gak ada otak gitu kan. Dari hasil autopsi menunjukkan bahwa korban meninggal karena dibekap hingga kehabisan nafas. Fakta ini tuh menguatkan dugaan bahwa pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja dan sudah direncanakan dengan sangat matang. Ketika aku membaca artikel beritanya, sebelum korban dibekap dengan lakban, sebelumnya korban itu dibekap dengan menggunakan tangan. Namun, bocah 5 tahun ini menggigit tangan pelaku dan pelaku lalu memukul korban dan menduduki kepala korban sampai korban susah untuk bernafas. Aku bayangin aja ya, memang gak ada otak orang-orang ini gitu kan ya. Nanti aku akan sepil wajah-wajahnya gitu kan, biar kalian tahu tampang orang-orang yang gak punya otak ini. Kejahatan orang ini itu gak sampai di situ aja. Setelah korban itu tidak sadarkan diri, korban sempat dimasukkan ke dalam box kontainer dan selanjutnya korban dipindahkan ke dalam tas ransel. Setelah pelaku SA dan EM menyadari bahwa korban sudah meninggal, mereka menghubungi tersangka RH untuk mengalihkan fokus dari orang tua korban. Dan bahkan RH ini mengarahkan orang tua korban untuk melapor ke Polres Cilegon. Dan setelah keluarga korban melaporkan, barulah pelaku SA dan EM keluar dari persembunyiannya dan mereka terus berpencar. Karena sebelumnya korban itu bisa dibilang disekap di salah satu gudang terdekat dari tempat kejadian tersebut. Makanya kenapa tersangka RA itu disuruh untuk mengalihkan fokus keluarganya. Setelah keluar dari persembunyiannya, SA membawa korban di dalam tas ransel itu untuk pergi bersembunyi di daerah Keramat Watu, Serang, Banten. Sedangkan EM itu langsung pulang ke kampung halamannya yang berada di Pandegelang. Sedangkan tersangka lain yaitu UH dan YU mencoba membantu mencarikan tempat untuk membuang jasad korban dan membakar barang-barang korban terkait pembunuhan tersebut. Berikut ini adalah peran dan motif masing-masing pelaku pembunuhan bocah 5 tahun. Ini tak sepil wajah biar kalian tahu wajah-wajah orang yang melakukan hal sangat keji ini gitu kan. Penyelidikan polisi mengungkap bahwa kasus ini melibatkan 5 tersangka, yaitu SA, EM, RH, UH, dan YU. Setiap tersangka memiliki peran spesifik dalam eksekusi kejahatannya. Yang pertama ada SA.
Dia itu berperan sebagai eksekutor utama. Dia menutup mulut dan wajah korban dengan lakban lalu mendudukinya hingga korban meninggal dunia. Kedua, ada EM. Dia itu membantu melakban tubuh korban dan ikut menekan wajah korban hingga gak bisa nafas. Dia itu dijanjikan uang 50 juta sebagai imbalannya. Selanjutnya ada RH. RH ini mengalihkan perhatian ibu korban saat SA dan EM itu melakukan aksi mereka. Dia juga membantu mempersiapkan tas ransel yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Sedangkan UH dan YU, mereka itu berperan dalam pembuangan dan pembakaran barang-barang terkait pembunuhan. Mereka membantu mencarikan lokasi pembuangan mayat dan menerima imbalan senilai 100.000 rupiah. Tolol banget kan? Gara-gara 100.000 gitu mereka malah terlibat gitu kan ya. Itulah wajah-wajah pelaku yang menghabisi bocah 5 tahun itu. Motif utama pembunuhan ini berkaitan dengan utang piutang dan dendam pribadi. Salah satu tersangka merasa sakit hati karena memiliki masalah keuangan dengan ibu korban. Sehingga ya dari itu mereka bersekongkol untuk menculik dan membunuh APH sebagai bentuk balas dendam. Setelah memastikan korban meninggal dunia, jasadnya dimasukkan ke dalam kontainer dan tas sebelum dibuang ke pantai Cihara. Tersangka juga membakar beberapa barang yang terkait dengan korban untuk menghilangkan jejak yang aku bilang tadi itu. Dan rencana ini menunjukkan bahwa pembunuhan dilakukan secara sistematis, terencana, dan tidak spontan tentunya. Atau mungkin bisa dibilang rencana ini sudah sangat matang. Berkat penyelidikan cepat dari pihak polisi, polisi berhasil menangkap kelima tersangka dalam waktu yang sangat singkat. Mereka ditangkap di dua wilayah berbeda, yaitu Cilegon dan Pandeglang. Hingga berita ini keluar, polisi itu masih terus mendalami kasus ini dan tidak menutup kemungkinan bahwa adanya tersangka baru atau fakta lain yang belum terungkap. Jika dilihat dari perkembangan hukum dari kelima tersangka ini adalah mereka itu menghadapi ancaman yang hukumannya sangat berat. Mereka dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014, yaitu tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda hingga 3 miliar rupiah. Proses hukum terhadap para tersangka saat ini sedang berjalan dan masyarakat berharap bahwa keadilan bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya. Dan juga kasus ini tuh menjadi sorotan berita nasional ya. Tidak hanya karena kekejamannya, tetapi juga karena adanya unsur perencanaan yang matang dan keterlibatan beberapa orang dalam satu keluarga. Fakta bahwa imbalan yang dijanjikan untuk tindakan sekejam ini itu sangat kecil juga menambah keprihatinan masyarakat. Betapa lemahnya otak mereka hanya dengan iming-iming 100.000, mereka sudah terlibat dalam hukuman yang sangat berat ini. Dan itulah ulasan lengkap mengenai kasus pembunuhan anak 5 tahun di Cilegon yang melibatkan 5 tersangka. Peristiwa ini memberikan pelajaran penting tentang bahaya konflik hutang piutang dan bagaimana dendam bisa memicu kejahatan yang tidak manusiawi. Mungkin pelajarannya ya adalah kita tuh mungkin diharuskan peka terhadap ancaman-ancaman yang tidak kita kenal, terutama ancaman-ancaman kepada keluarga kita. Dan itulah kasus yang menurutku sangat tolol yang dilakukan oleh orang-orang tolol itu. Sebelum aku menutup kasusnya, kalau misalkan kalian ada informasi terbaru soal kasus ini, silakan kalian komentar di bawah ini. Dan maaf jika ada salah dalam penyampaiannya, atau mungkin ada tutur kataku yang kurang jelas, dan silakan koreksi saja kalau misalkan ada yang salah. Dan mungkin nanti akan aku baca lagi kasusnya dan aku luruskan lewat komentar di bawah ini. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus sampai habis. Dan kalau misalkan kalian suka videonya, silahkan di subscribe dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan kasus informasi terbaru lainnya. Sekali lagi terima kasih, matur nuwun, dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya dengan aku, Bielsa.